Meriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan selain Imam Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW ketika malam beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, beliau bersama sahabat Abu Bakar dan budak Sayyidina Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah, dan juga orang yang menunjukkan jalan mereka yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Jadi Nabi ketika hijrah menyewa penunjuk jalan, karena Nabi itu hijrah lewat jalan yang kada biasa dilalui orang. Karena kalau jalan yang biasa dilewati orang gampang dikejar, tahu. Jadi Nabi lewat jalan lain, maka perlu penunjuk jalan. Disewalah Abdullah bin Uraiqid, orang Yahudi bukan orang Muslim, disewa untuk sebagai penunjuk jalan. Dalil kita kebolehan kita bermuamalah dengan orang selain Muslim asal mereka amanah. Ketika di tengah jalan mereka lewat di satu kemah, rumah ini milik Ummi Ma'bad, namanya Atikah binti Khalid, yang mana beliau ini adalah orang yang terhormat, Ummu Ma'bad ini. Kemudian orang yang kuat. Kegiatannya tiap hari duduk di teras rumah menunggu setiap orang yang lewat. Maka dibarinya makan, dibarinya minum. Kegiatan ada orang lewat, kasih makan, kasih minum, seperti itu. Ketika mereka lewat di depan rumah Ummu Ma'bad dan Ummu Ma'badnya ada duduk di teras rumah, maka mereka tanya, ada daging enggak? Atau susu, kami mau beli, kami kelaparan, kami kehausan, kata rombongan dari Rasulullah dan sahabat Abu Bakar dan yang dua orang tadi. Cuman kebetulan pada saat itu tidak ada, lagi kemarau, masa sulit, jadi tidak ada susu, tidak ada daging yang bisa dimakan yang diberikan oleh Ummu Ma'bad. Akhirnya Nabi memandang, dilihat oleh Nabi di sekitar Ummu Ma'bad ada seekor kambing. Seekor kambing. Akhirnya Nabi tanya, "Wahai Ummu Ma'bad, ini kambing enggak?" "Iya, kambing." "Kenapa ditinggal sendirian kambing ini?" Karena kan orang bilang kambing pasti banyak, sisanya pasti dibawa digembalakan kan begitu. Ini ketinggalan sendirian, kenapa? Kata Ummu Ma'bad, "Khallafahal juhdu 'anil ghanam." Dia ini lagi payah, lagi capek, artinya sakit, kurus, tidak bisa apa-apa. Jadi dibawa digembalakan tuh repot, jadi ditinggal aja, kurus, ditinggal. Kata Nabi, ada enggak susunya kira-kira di dalam kambing ini? Ada susunya enggak? Kata si Ummu Ma'bad, "Iya ajhad, ini payah ini, kambing yang lemah, mana mungkin ada susunya." Kata Nabi, "Ata'dzanini li an ahlibaha." Kalau saya minta izin untuk memerah susunya boleh enggak? Kata Nabi. Setengah-setengah percaya, setengah ada. Orang kambing kurus, makan aja enggak, bagaimana ada susunya? Jadi kata Muhammad, silahkan aja, kalau memang ada ambil aja, halal, enggak masalah, silahkan. Ingka Nabi halbun fahlubha, kalau memang ada susunya silahkan diperah. Maka Nabi meminta datangkan kambing tadi, dibawa, kemudian diusap oleh Rasulullah SAW kambing tadi. Kemudian Nabi wa dzakara smallah, Nabi menyebut nama Allah, kemudian Nabi sentuh itu susunya kambing yang diperah tadi. Ada yang meriwayatkan punggung yang diusap oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi minta wadah. Jadi Nabi mana wadah? Cari wadah yang besar, jangan yang kecil. Cari wadah yang besar. Taruh wadah tadi. Kemudian mulai memerah Nabi. Ternyata susunya mengalir dengan deras. Kambing yang kurus tadi. Ma'bad bingung. Ini orang nih kok bisa? Orang yang punya kambing aja kada mungkin nyangka ini ada air susunya. Tapi ketika diperah oleh orang ini, kan belum tahu siapa ini orang ini, kada tahu. Diperah, ternyata keluar air susu yang banyak melimpah sampai kenyang semuanya yang ada. Sampai semuanya kenyang. Wa tafajjara itu artinya memancar dengan deras air susunya. Kemudian Rasulullah ngasih minum. Bahkan Ummu Ma'bad tuh minum dari situ ya. Minum juga. Kamu kan dari bilang dalam keadaan kesulitan, minum, silakan minum. Nah, setelah itu ketika sudah kenyang semuanya, maka Nabi memerah lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian diserahkan Nabi kepada Ummu Ma'bad, nih simpan. Nanti suamimu datang minumkan. Suaminya kan lagi mengembala sisa kambing yang lain. Kalau suamimu datang, maka minumkan ini air susu ini. Nah, kemudian tidak lama berangkatlah mereka melalui Ummu Ma'bad, meneruskan perjalanan menuju ke kota Madinah. Pulang si Abu Ma'bad.
suaminya Ummu Ma'bad ini. Ketika pulang lihat, ini baju susu dari mana? Air susu dari mana air susu ini? Pokoknya minum aja dulu, kata istrinya. Minum, setelah minum, min aina hadzal laban Ma'bad wa sya'azib, kata wallahi inni annahu marra bina rajulun mubarak. Minum dulu, setelah minum, saya kata Ma'bad, saya juga enggak tahu susu dari mana, tapi yang jelas tadi barusan ada lewat seorang laki-laki yang diberkahi, rajulun mubarak. Di antaranya kata suaminya, laki-laki kayak apalah? Orang sini kah? Lain. Pernah kasih singgah sini kenal? Enggak kenal. Terus kayak Pak, ceritakan Bang sama aku ciri-cirinya kayak apa orang ini. Maka mulai Ummu Ma'bad menceritakan ciri-cirinya. Ra'aitu rajulan dhahiral wada'ah. Ciri-cirinya satu, orangnya bercahaya. Orangnya bercahaya. Hasanal khalqi, bentuk tubuhnya indah. Malihal wajhi, wajahnya manis. Gagah. Lam ta'ibu sajlah wala tuzri fi sa'lah. Tidak membuat kita tuh bosan atau mata kita tuh penat lama-lama memandang wajahnya. Ini ngisahkan aja, ini sifatkan Rasulullah. Kemudian fi ainihi da'aj, di matanya ada hitamnya tuh sangat hitam, kemudian putihnya sangatlah putih. Ini termasuk hadis yang dijadikan oleh para sahabat dan ulama tentang ciri-ciri Rasulullah SAW. Itu diceritakan oleh Ummu Ma'bad ini. Kemudian fi ashfarihi waqaf, ada di bulu ini nih, alis Nabi dan bulu mata Nabi itu tebal. Artinya bulunya banyak, tebal, bukan tipis. Wa fi sawtihi sahal, dan orangnya suaranya agak serak-serak. Agak serak-serak dikit ketika dia berbicara. Akhal, orangnya bercelak. Ada celaknya di matanya. Kemudian orangnya tadi azaj itu orang yang bulu matanya ini alisnya ini di ujungnya lancip, jadi tebal, kemudian ujungnya lancip. Fi unuqihi wasata, dan lehernya agak memanjang, agak tinggi lehernya. Wa fi lihyatihi kathathah, dan janggutnya tebal. Ujar Ummu Ma'bad. Idza somata fa'alaihi al-waqar, kalau dia diam kelihatan haibahnya luar biasa. Orangnya tenang dan hebahnya sangat besar. Wa idza takallama sama wa alahul baha, apabila dia berbicara maka pembicaranya sangat menarik. Halwul mantik, manis apabila berucap. Kalamu faslun, kalau berbicara sedikit-sedikit. Kadang banyak panjang, Nabi itu ngomong sedikit-sedikit. Dan per kalimat-kalimat, sampai disifatkan oleh sahabat kalau dihitung kalimat Nabi itu bisa dihitung. Dan orang yang sekali mendengar langsung hafal. Saking santainya Nabi ngomong pelan, kadang-kadang satu kalimat diulang 3 kali kadang oleh Nabi. Makanya sahabat bisa hafal. Ka'anna mantiqahu kharazat nazmin. Seakan-akan setiap ucapannya itu seperti apa? Seperti mutiara yang berjatuhan. Mutiara yang abhan nas, paling bercahayanya manusia selama hidup saya melihat. Wa ajmaluhu min ba'id, paling gagah dilihat dari jauh. Wa ahsanuhu min qarib, dan paling indah ketika dekat. Dari jauh sudah kelihatan indahnya, dekat lebih indah lagi. Rab'ah, bentuk tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sehingga orang yang melihat kada perlu mendangak ini karena ketinggian, atau kada perlu ke bawah karena kerendahan. Jadi sedang, paling sedang. Fahuwa amdharu thalatha mandaran, di antara 3 orang dia yang paling indah. Ada berapa orang ya? Di antara 3 orang dia yang paling indah. Dia yang paling bagus. Ahsanuhum qiddan, dan yang paling tegap tubuhnya. Paling tegap tubuhnya. Lahu rufaqa, dia di sini datang ke sini bersama beberapa orang. In qala istama'u liqauli, kalau seandainya dia ngomong, maka semua kawan ini akan mendengarkan dengan seksama. Kadang-kadang Nabi itu ngomong, yang lain sibuk dengan yang lain. Bila Nabi bicara, maka saya lihat teman-temannya akan selalu mendengar dengan seksama. Wa in amara tabadaru li amri, kalau dia memerintahkan sesuatu, berabut untuk menjalankan perintah tadi itu. Kemudian selesai dia mensifatkan sifat Rasulullah, berkata suaminya, hadza wallahi sahibu Quraisy alladzi tatlubu. Orang yang kamu sifatkan ini kayaknya orang yang dicari orang Quraisy sekarang. Orang-orang Quraisy sedang ini lagi galang kabut di Makkah mencari orang kayaknya persis dengan sifat yang
yang kamu sebutkan tadi. Kemudian istrinya Ummu Ma'bad mengatakan law sadaftuhu la tamassu an ushibahu. Seandainya saya ketemu sama dia, saya pasti akan membarengi orang ini. Saya akan jadi sahabat dia. Hanya dengan sifat tadi belum ketemu, baru dengar sifatnya aja Abu Ma'bad ini sudah tertarik yang luar biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai law ra'aitu la taba'tuhu. Seandainya saya ketemu, saya akan ikuti dia. Wala ajhidanna in wajadtu ila dzalika sabil, dan saya akan berusaha untuk bisa mendapatkan keberkahan ini. Tsumma hajarat ma'a zawjiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam aslama. Kemudian Ummu Ma'bad dengan Abu Ma'bad hijrah di kota Madinah, kemudian bertemu dengan Nabi dan masuk Islam. Masuk Islam. Rawa Muslim wa Tirmidzi an al-Jurairi wa bitasjir annahu qala li Abi Tufail. Berkata Imam Al-Jurairi dengan Abu Tufail, ra'aita Rasulullah, ujar Jurairi berkata dengan Abu Tufail, kamu pernah ketemu enggak dengan Nabi? Faqala na'am, ya, saya pernah ketemu dengan Nabi. Qultu kaifa ra'aitahu? Kemudian dia tanya, menurutmu bagaimana? Pandanganmu bagaimana dengan Nabi? Faqultu sifhuli. Kemudian dia di riwayat yang lain dia berkata, tolong sifatkan saya Nabi bagaimana? Maka Abu Tufail mengatakan karena Rasulullah SAW abyad malihal wajh. Beliau adalah orang yang kulitnya putih dan manis wajahnya. Fi riwayat abyad, beliau adalah orang yang apa? Abyad, yang putih, malihan, manis, mugassidan, segala sesuatunya tengah-tengah, sedang. Sedang itu yang paling apa? Yang paling terbaik. Itu diantara para sahabat Nabi yang mensifatkan tentang bentuk fisik Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memandang wajah Nabi SAW di dunia qabla al-akhirah, fil haya qabla al-mamat. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut kita dihadiri oleh Rasulullah SAW, berkat kita mencintai Nabi dan menghadiri majlis-majlis Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hatul qasidah.